We stayed together as a team, even though we were having a hard time at some point. We were trying to talk to each other to stay focused. Good. I don't I don't happen to think that much during the match, but I'm glad. 각자 역할들도 최선을 다해 잘 해주기 때문에 이런 좋은 결과가 있는 것 같아서 앞으로도 남은 경기 이렇게 좋은 결과로 가져갔으면 좋겠습니다. 수술하고 나서 몸 상태 많이 좋아졌고 많이 Pink Speeders vs Red Sparks di Liga Voli Korea, intip kans Megawati dan kolega taklukan sang unggulan. Laga menarik bakal tersaji saat dua tim papan atas Liga Voli Putri Korea akan bersua. Keduanya adalah Hankook Live Pink Speeders dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Speeders akan beraksi sebagai tim tuan rumah dalam laga yang akan berlangsung pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Kim Yeon Koung dan kolega menjadi tim terkuat musim ini karena belum pernah terkalahkan dalam 14 laga yang telah dilakoni. Red Sparks sementara itu mengalami pasang surut performa musim ini. Sempat mengalami kemunduran hingga anjlok ke peringkat 4. Perlahan tapi pasti Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega berhasil bangkit dan meraih kemenangan demi kemenangan. Pada pertandingan sebelumnya, penampilan gemilang Megawati dan kolega bahkan berhasil menghempaskan perlawanan tim papan atas lainnya Hyundai Hillstead dengan skor 3-2. Megawati sendiri berhasil mengemas 26 poin pada pertandingan tersebut dan didaulat jadi pemain terbaik atau MVP. Menghadapi Pink Speeders, pertandingan diprediksi tidak akan mudah bagi Megawati dan kolega, namun kehadiran mereka cukup diperhitungkan oleh pelatih Pink Speeders Marcelo Abodanza. Saya akan membiarkan para pemain beristirahat besok, sebelum laga kontra Red Sparks, dan berdoa agar tidak ada masalah fisik atau masalah lainnya dari para pemain, ujar Abodanza, dikutip Trust Banten dari The Spike, Senin tanggal 16 Desember tahun 2024. Pelatih berkepala pelontos itu juga menuturkan jika dirinya berharap Kim Yeon Koung dan kolega mampu menjaga konsentrasi pertahanan dengan baik, ujarnya. Tampil sebagai tuan rumah dan rekor tak terkalahkan musim ini membuat Pink Speeders tetap diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pada pertemuan sebelumnya, Kim Yeon Koung dan kolega juga berhasil menaklukkan Red Sparks dengan skor 3-0, 16-25, 21-25, dan 22-25. Namun seperti dituturkan Abodanza, jika Pink Speeders gagal mengawal pertahanan, bukan tidak mungkin Bukilik dan Megawati akan merajalela dan membawa kemenangan untuk Red Sparks. Lebih lanjut, tak mau ada si kaya dan si miskin, KOVO tahan perubahan sistem transfer pemain asing Liga Voli Korea. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, memiliki alasan tersendiri mengapa sistem kontrak bebas akan diberlakukan kepada pevoli asing Asia lebih dulu dibandingkan non-Asia. Cara KOVO menetapkan aturan dalam proses perekrutan pemain asing, baik Asia dan non-Asia, membuat tim-tim Liga Voli Korea tak nyaman. Tim di Liga Voli Korea mulai tidak cocok dengan cara KOVO melakukan penjaringan pemain asing yang ingin berkompetisi melalui tryout. Hanya pemain yang lolos tryout dan dipilih oleh tim yang bisa berkarir di Liga Voli Korea. Sayangnya pada musim 2024-2025, mayoritas tim Liga Voli Korea mengalami kesulitan. Hal ini karena mayoritas pemain yang mendaftar di draft KOVO untuk tryout tidak memenuhi kriteria yang diinginkan pelatih. Bahkan, ada case pemain asing Asia hanya dipertahankan dalam 2 laga pembuka, setelah itu diputus kontrak karena dinilai tidak memiliki skill mumpuni.
Adapun perekrutan pemain asing non-Asia juga memiliki masalah. Kebanyakan problem ditemui kesulitan mencari pengganti jika pemain asing non-Asianya mengalami cedera. Pengganti juga harus didatangkan dari pemain yang mendaftar di draft KOVO awal musim. Padahal secara kebutuhan permainan, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pelatih. Oleh karena itu, tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOVO melakukan perubahan dalam proses transfer pemain asingnya. KOVO menyetujui usulan untuk mengubah dari sistem tryout menjadi sistem kontrak bebas. Artinya tim-tim Liga Voli Korea boleh mencari pemain asing secara mandiri, dan tidak perlu melalui draft KOVO. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan keuntungan di mana pevoli asing dapat dikontrak selama tim menginginkan jasanya. Namun, dalam laporan Naver, sistem ini baru akan diberlakukan kepada kuota pemain asing Asia. Sementara transfer pemain asing non-Asia tahun depan masih menggunakan format lama, yakni sistem tryout. KOVO memiliki maksud untuk mengkaji plus-minus penggunaan sistem kontrak bebas, dengan cara menerapkannya lebih dulu di kuota pemain asing Asia. Tujuan lainnya ialah KOVO akan memantapkan lebih dulu pembentukan badan anti-suap. Badan ini dibentuk untuk melakukan pengecekan sejauh mana tim tidak melanggar batasan gaji yang diberikan kepada pemain asing. Pasalnya, gaji pemain asing non-Asia cenderung tinggi. Katakanlah di Liga Voli Jepang yang memakai sistem kontrak bebas, di mana pevoli asing bisa mencapai bayaran 13 miliar rupiah per musim. Sementara di Liga Voli Korea, KOVO sudah mengetok aturan berapa nominal maksimal yang diberikan untuk pemain asing, baik Asia maupun non-Asia. Jika kekuatan finansial yang diandalkan, maka akan terjadi ketimpangan komposisi pemain asing non-Asia di tim-tim Liga Voli Korea. Terlebih gaji pemain asing Asia masih dalam batas wajar di Liga Voli Korea, sehingga untuk kontrol dan pemantauan lebih mudah. Musim ini, pevoli seperti Megawati Hangestri memperoleh gaji kisaran 2,4 miliar rupiah. Sementara pevoli asing Asia yang baru menjalani musim debutnya di negeri ginseng, memperoleh bayaran 1,5 miliar rupiah. Secara garis besar, penerapan sistem kontrak bebas untuk kuota asing Asia Bak menjadi kelinci percobaan sebelum akhirnya KOVO mengetoknya secara final di Liga Voli Korea.